on my side. Okay, okay, all right. One moment. Okay, okay, we start again. Okay, Assalamualaikum and a very good afternoon to everyone. It is my pleasure to welcome all of you to this exciting session of our computer programming course. Today we are truly honored to have a special guest speaker joining us, someone whose experience and passion for technology and education make him the perfect person to speak on the topic. So the topic today will be introduction to programming, exploring its importance, opportunities, challenges, and career horizons. Allow me to introduce Mr. Igedi Bendesa Subawa. You can call him Pak Subawa. He is a lecturer and an educational technology enthusiast from Universitas Pendidikan Ganesha in Bali, Indonesia. With a strong background in computer science, digital literacy, and interactive learning media, Mr. Subawa has been actively involved in teaching and training across a wide range of topics, from programming and multimedia technology to educational games and even renewable energy integration in schools. He holds a master degree of computer science and a bachelor's in informatics education, both from Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Currently, he serves in the Faculty of Engineering and Vocational, focusing on the informatics education study program. Some of the subjects he has taught include algorithm and programming, discrete mathematics, and multimedia technology. Beyond academics, Mr. Subawa is passionate about empowering educators and students alike using innovative and practical tools to enhance learning, something that resonates deeply with what we aim to achieve in our programming journey here in UITM. So for all students of ETC 454 computer programming in UITM, I invite you to take full advantage of this session. Please listen, engage, and ask questions. Okay, so this is your opportunity to learn from someone who has walked the path and continues to explore the frontiers of programming and education. Okay, with that, please join me in welcoming Mr. Igedi Bendesa Subawa, or Pak Subawa, to start the lecture. Okay, so the floor is yours, Pak Subawa. Okay. Okay, thank you Pak Saiful. Selamat siang semua. Ya, selamat siang. Okay, my English is not well, Pak Saiful, so maybe I can using Ya, bilingual. mix lah, Maybe mix. Ya, yeah, mix. sometimes I use bahasa or saya sedikit-sedikit bisa bahasa Melayu. Ya, ya, okay. So saya panggil semua kawan-kawan ya. Halo, selamat siang kawan-kawan. Ya, Selamat selamat siang, siang. Pak. Oke. Biasanya panggil Pak or Cik. Saya lihat lesson plan Bapak Saiful tuh Ya, si Cik Saiful. ya, ya, biasanya apa ni di Malaysia ni kalau apa dia ada banyak apa ni, ada banyak title di Malaysia ni. Ke Kebiasaannya apa, kalau untuk lelaki apa panggil encik lah. Kalau Oh, sebab saya tak ada PhD lagi. Jadi apa panggil encik lah, encik. oke. Oke. Kalau macam apa, kalau perempuan dipanggil lah cik, cik ataupun puan. Oke. So panggil Bapak aja berarti ya. Bapak aja lah senang. Oke. Ya, ya. Oke, biar jadi kawan-kawan can call me Bapak Subawa gitu, or biar simple Bapak Gede gitu. Before we start, kawan-kawan boleh open the camera. Kita kita ambil gambar dulu ya. Ya, kita ambil gambar dulu. Okey, Jadi biar biar semua student lah. terlihat semua Semua student cantik-cantik gitu. buka video lah, kita nak ambil Uh, gambar. Dia macam mana dia punya ni. Oke, Cik ada Bapak participant. Fazil. Selamat siang, Bapak Fazil. Bapak Fazil ada. Yang lain pakai nama reka ringkas dia, Remy, Oh, Afif, Auni Izzati.
Mikail, Kefati, Okay. Najdi, siapa lagi Danish Haikal, Asrul, Adham, Aidil Azri, Kuzairi. Okay. Okey. Info. Nanti apa ni Pak Subawa boleh share lah nanti apa dia punya lah, Mm. lepas ambil gambar nanti kan. Ya. So, Nanti saya share in sosial media gitu. okey baik. Oke. Okey, Assalamualaikum semua. Mohon untuk buka kamera masing-masing ya untuk tandakan sesi gambar. Okey. Oke. Lelaki semua. Perempuan apa Akmal Nazirah malu malu mau Oh, buka. hello. Nur Syafiqah uh, Oke, kat university semua ya ni. dia hampir hampir Oke, semua hampir semua. sudah masuk lah. Dia sepatutnya ada 35 orang tapi apa ni ada 3 orang tu dia ada program di universiti lain lah. Dia ada apa ni ada Hmm. pelajar daripada Sarawak Malaysia. Dia ada apa ni meeting dengan apa tu dengan universiti lain lah pada waktu ni. Yes. Jadi dia orang minta excuse lah tu. Oh, oops. Oke. Okay, I wanna screenshot. Okay, terima kasih semua. Okay, I wanna start the presentation. Hmm, sudah nampak kah? Ya nampak. Okay. Jadi the topik pada hari ini seperti yang uh, Pak Saiful cakap terkait dengan introducing to programming ya. Ah, maybe di sini semuanya pasti sudah paham apa itu programming gitu. Apa yang nak dilakukan, what the programmer do gitu. Nah, the learning objective today is understanding basic programming concept and then exploring career opportunity and challenges in programming. Nah, jadi hari ini yang nak kita bahas adalah introducing to programming, artinya bagaimana memahami konsep dari programming itu sendiri, kemudian mengeksplorasi apa sih peluang, opportunity, and tantangan in programming in era digital. Nah, pasti sudah banyak sekali ya, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita capai ya, untuk karir kita sebagai programmer nanti ya. Oke, before we start, saya ada ingin melakukan survei awal gitu. Jadi ingin uh, initial knowledge observation. Maybe all of you can access. I want share this link. Hmm.
Okay, in the meeting chat, I share a link to Mentimeter. I wanna know you about how about the programming, apa yang kawan-kawan ketahui tentang programming, terus sejauh mana kemampuan programming kalau misalnya memang sudah expert in programming. Nah, so kawan-kawan bisa isi the survey gitu, the questionnaire. Hmm, okay. What do you know about the programming? Nah, bisa. Nah, jadi saya nak tahu sejauh mana kawan-kawan mengenal uh, programming activity. Oke, satu orang yang lain. Will website, oke. Python script. Mm-mm. Was so good. Computer perform text interaction execution. Okay. Communicate with computer. Okay. Oke, semoga yang cakap tak tahu programming zero is real ya. Jadi betul-betul uh, belum dapat kita, belum belum tahu. Jadi yang sudah mungkin Python script, maybe uh, yesterday sudah dapat diinfokan terkait dengan programming dan apa yang akan dipelajari gitu. Uh, what will learn in this semester with Mr. Saiful Fadlis. Oke, di sini activity programming, problem solving, instruction execution. Oke, jadi banyak yang katakan zero, coding yes, activity programming, coding, kemudian to program something to computer, yes. To run a complex math computer to perform text, Java, Python, Ruby. Okay. Okay, thank you. Kemudian next question. Maybe can have you ever done any programming activity? Can show me how level in 1 until 5. Okay. Oh, level 4.
Oke. Ada lagi yang belum? Oke, jadi rata-rata semuanya sudah tahu apa itu programming itu, bahkan sudah pernah melakukan aktivitas pemrograman gitu, ya. So level 3, jadi rata-rata sudah tahu apa itu programming. So question yang di awal tadi itu banyak yang tipu ya, bilang tidak pandai programming, gitu, ya. Oke, thank you. To next slide. Name the application you open must open on your smartphone. So I know I want to know what the application you often to use in your smartphone. Chrome, TikTok, what's Safari, YouTube, Instagram. Okay, almost answer the social media ya. Tidak ada yang suka buka e-commerce, Shopee maybe, or in Malaysia, e-commerce yang paling terkenal di Malaysia apa biasanya? TikTok Shopee Shop, ya. Oh, TikTok Shop. Amazon, okay. Traveloka maybe for traveling, ChatGPT, okay. Twitter, YouTube. Oh, so jadi hampir semua paling sering buka sosial media, TikTok, YouTube, WhatsApp. Oke, thank you. Saya sudah dapat terkait dengan informasi awalan untuk pemrograman ini. So, thank you for join this survey. Now, I will continue to the material. I back to my presentation. So, based on the observation result, the level of programming rata-rata sudah level 3. So, this not to be hard to understand what I want to share to you in this class. So can anyone explain me how about the programming? Jadi apa sih sebenarnya pemrograman itu, gitu? Ada yang mau atau ada yang boleh jawab? Oh, Oh, boleh. saya rubah pertanyaannya. Ya, ya. Nanti kira-kira di mata kuliah ini di kelasnya Bapak Saiful nanti kalian akan belajar apa gitu? Anyone can open your microphone and
Hensik, Python. Minta seorang jawab. Kalau uh, sesiapa siapa? sesiapa yang ada. Uh, Boleh ulang soalan, sir? Oke, apa yang kamu tahu terkait dengan pemrograman? So, apa yang nanti nak pelajari di kelas programming ini, basic programming ini? Hmm, saya rasa programming ni guna untuk tulis instruction untuk bagi arahan pada komputer untuk buat suatu Mm-mm. arahan. Contohnya pengiraan matematik. Okay, thank you, Daniel. Anyone else? Okay, what will be study in the programming class course this? Fadzil, mungkin, maybe? Selamat siang Pak. Okey, dalam khusus ni kita akan mempelajari lah bagaimana untuk membuat pengaturcaraan untuk tas-tas untuk tugasan-tugasan tertentu lah. Jadi untuk itu kita perlulah mempelajari untuk apa ni kursus ni kita akan mempelajari Python. Jadi kita akan mempelajari lah apa ni sintaks ataupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Python lah, dan juga kita akan mempelajari berkenaan dengan control statement, looping dan sebagainya lah. Itulah daripada saya Pak. Okay. Oh, Bapak Fazil ya. Sorry, I think you student. Sorry. Okay, thank you for the answer. Nah, so what is the programming gitu? Ya, process of creating a program by writing a collection of code or command for your computer. Yes. Seperti yang dikata tadi ya, kita akan membuat sebuah program gitu, program komputer. Caranya bagaimana? Ya, dengan meng-create task-task or perintah gitu, perintah or instruction to your computer. Nah, then, nah, why programming is important? Di zaman sekarang, di zaman digital ini, all the activity yang kita lakukan sehari-hari ya, di kehidupan kita sehari-hari, nah itu semuanya uh, mengandung merupakan aktivitas programming gitu. Jadi mengandung aktiviti programming. Nah, seperti tadi kalian sering buka sosmed gitu, sosial media, like Instagram, kemudian Twitter, kemudian TikTok. Nah, semua perangkat teknologi itu dikembangkan melalui activity programming gitu. Nah, so dengan kita belajar pemrograman atau programming, nah kita bisa tahu bagaimana teknologi-teknologi itu bekerja gitu. Bagaimana teknologi itu bekerja dengan baik, kemudian bagaimana teknologi itu di-create gitu, dicipta. Nah, kemudian yang kedua,
eh, karena teknologi-teknologi modern yang sekarang ini itu makin banyak, gitu. Makin banyak. Nah, sehingga eh, bisa can give you to ability to create new application gitu with the programming skill gitu. Maybe kalian mau ingin jadi seorang web developer, nah berarti dengan kemampuan programming ini kalian bisa menghasilkan sebuah website aplikasi. Maybe sometime in the future kalian can create other social media like TikTok dan lainnya with the programming activity gitu. Nah, berikutnya uh, problem solving and logical thinking gitu. Nah, dengan kemampuan programming uh, programming hones critical and structured thinking skill to solve problem effectively. Nah, jadi dengan problem solving and logical thinking, nah kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi dan kreativitas kita untuk menghasilkan sebuah aplikasi tersebut. Nah, so the aplikasi atau teknologi modern itu tidak semata-mata hanya dibuat gitu, tanpa logical thinking, kemudian uh, masalah yang ada gitu, seperti itu. Nah, teknologi terbaru yang sekarang ada itu seperti misalnya semuanya serba otomatis, like robotik, kemudian maybe sekarang sudah ada uh, misalnya yang terbaru di otomotif, misalnya ada mobil listrik, mobil otomatis like a Tesla with the automation gitu. So with the programming we can automate various process gitu. It save time and resource. For example in the business world, programming allow for the automation of the routine tasks such as data processing, sending email, and update inventory. And then why programming is important? Nah, this is salah satu topik yang akan kita pelajari itu, yaitu enhance career and economic opportunities. Nah, jadi programming skill open up many career opportunity in various sector with competitive salary and high demand in the workforce. Jadi di dunia IT ini sedang sangat pesat ya. Jadi dibuktikan dengan berbagai muncul startup seperti mungkin in Indonesia itu ada Traveloka, kemudian Gojek, Gojek, Shopee, e-commerce, kemudian dan lainnya. Nah, itu adalah peluang baru gitu bagi kita yang ingin menjadi programmer gitu. Jadi programmer untuk bisa terlibat uh, untuk bisa terlibat dalam peluang-peluang ekonomi tersebut. Nah, so what the career opportunity for programmer? Nah, seperti survei di awalan tadi gitu. Jadi beberapa kawan-kawan mungkin sudah kenal dengan beberapa istilah seperti aplikasi berbasis web gitu. Jadi web-based application, mobile-based application, kemudian game. I think sebagian besar dari kawan-kawan itu suka bermain game gitu. Game, kemudian eh, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi kegiatan programming ini tidak jauh dari seperti yang kita katakan tadi gitu, bahwa programming itu kita belajar memberikan instruksi gitu.
So we study to give the instruction to computer untuk meng-create the program. Nah, sekarang untuk bisa memberikan instruksi ke komputer. Nah, kita tidak bisa menggunakan bahasa kita, like bahasa Indonesia, bahasa Inggris, or bahasa Melayu gitu. Nah, jadi ada bahasa-bahasa khusus yang harus kita pelajari gitu. Nah, layaknya misalnya saya mengajar di Malaysia gitu. Nah, jadi saya mencoba untuk belajar bahasa Melayu gitu, walaupun tidak perfect sangat. Nah, so apa sih tujuan kita belajar bahasa tersebut? Nah, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi uh, maybe kalian mungkin sedikit paham dengan apa yang saya katakan, atau saya juga bisa paham dengan apa yang kalian cakap. Nah, jadi biar sama-sama paham gitu. Apa maksudnya? Nah, jadi begitu pula sama dengan komputer gitu. Nah, jadi kita harus perlu sama-sama paham gitu. Jadi komputer paham apa yang kita instruksikan atau kita eh, perintah yang kita kasih. Nah, kita juga paham gitu terkait dengan apa yang kita instruksikan gitu. Nah, jadi butuh yang namanya sebuah bahasa. Nah, bahasa untuk aktivitas programming ya kita sebut dengan eh, bahasa pemrograman or programming language. Nah, sama seperti kita kalau beda beda bangsa, beda bahasa kan gitu. Nah, jadi di pemrograman pun sama. Jadi saat misalnya kita ingin belajar untuk mendesain web dengan menggunakan tools-tools tertentu, nah, kita juga butuh bahasa yang bisa dipahami untuk menghasilkan sebuah program yang berbasis website. Nah, ini adalah beberapa contoh gitu. Beberapa contoh bahasa yang bisa dipelajari gitu. Nah, sesuaikan dengan tujuannya. Misalnya sebagai web developer, maybe you must pahami gitu beberapa bahasa like CSS, PHP, HTML, maybe Python gitu. Python yang sekarang yang nanti kalian akan dapatkan gitu bersama di mata kuliah basic programming ini. Nah, kemudian maybe nanti yang lebih tertarik untuk membuat aplikasi mobile, nah kalian bisa pelajari bahasa React Native misalnya Swift or Java. Nah, bagi yang tertarik ingin membuat sebuah game atau permainan ya seorang gamer, nah maybe kalian bisa pelajari bahasa C++, C Sharp, or Lua gitu. Oke. Nah, mungkin bagi yang pertama kali itu, nah for the first time kalian dikenalkan atau kenalan dengan dunia programming, mungkin ini akan menjadi pertanyaan gitu, pertanyaan awal gitu. Pertanyaan awal, pertanyaan awal bagi kita, what programming language should I learn first? Gitu. Jadi bahasa pemrograman apa sih yang harus dipelajari pertama kali gitu? Atau bahasa pemrograman apa sih yang mudah untuk dipelajari bagi yang pemula gitu? Nah, the first time what the programming language should learn. Nah, nah untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, yang pertama kita harus pastikan gitu. Nah, apa tujuan kawan-kawan gitu? Apa tujuan kawan-kawan untuk belajar
programming gitu. Nah, apakah kawan-kawan tertarik ingin bisa meng-create atau membuat sebuah website atau aplikasi berbasis web, atau lebih tertarik ingin membuat mobile apps gitu. Nah, ini adalah satu cara untuk belajar programming. Nah, jadi berdasarkan apa tujuan kita atau apa yang ingin menjadi goals kita gitu. Nah, jadi misalkan kalian tertarik ingin membuat website itu, nah kalian bisa pilih bahasa programming like HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python gitu. Mobile apps kalian bisa pelajari Kotlin, nah khusus for eh, operating system Android. Kemudian yang suka dengan iOS mungkin kalian bisa pelajari Swift. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, bagi yang tertarik dengan AI atau data science, nah atau bagi yang ingin belajar meng-create sebuah game, nah kalian bisa mulai pelajari C# untuk build aplikasi di Unity, kemudian C++ atau Lua. Nah, maybe pasti ini akan menjadi arah kalian di study program ini gitu. Makanya in this semester kalian diajarkan untuk belajar basic programming gitu. Nah, jadi sebelum kalian diarahkan to belajar bagaimana meng-create sebuah website atau create the mobile apps. Nah, jadi kita harus paham dulu uh, seperti apa sih pemrograman di awal ini. Oke, kemudian, nah, sebelumnya kita ingin mempelajari bahasa apa yang paling gampang gitu. Yang pertama dengan menentukan tujuan gitu. Nah, setelah kita tahu goals kita apa gitu. Misalnya create website, kemudian atau mobile apps gitu. Mobile apps atau desktop gitu, desktop apps. Nah, kita kan dapat nih banyak bahasa juga yang harus dipelajari. Apakah HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python. Nah, kan masih banyak banyak pilihan gitu. Ingin membuat sebuah aplikasi tapi banyak pilihan bahasanya. Nah, bagaimana berikutnya gitu? Bagaimana cara kita memilih apakah kita belajar CSS atau JavaScript atau PHP atau kita guna Flutter gitu. Nah, untuk create. Nah, jadi jika yang pertama kita harus tentukan goals kita dulu, baru setelah itu kita cari gitu. Kita cari bahasa pemrograman yang mana yang memiliki mungkin bagi yang lebih mudah untuk digunakan gitu. Nah, mungkin dilihat dari eh, komunitas supportnya gitu. Jadi semakin banyak komunitas dari bahasa tersebut, nah kita akan lebih mudah untuk belajar gitu. Karena banyak banyak resource, banyak sumber yang bisa kita gunakan. Nah, maybe jika kita temu kesulitan gitu, susah belajarnya untuk Python, nah kita bisa gampang cari bantuan. Nah, entah itu in community di komunitasnya, misalnya di Git atau di YouTube. Nah, itu. Jadi kita bisa cari bahasa-bahasa yang banyak digunakan gitu. Nah, misalnya contohnya yang akan kawan-kawan pelajari di eh, mata kuliah ini, like a Python gitu. Nah, Python misalnya, kenapa tidak Java gitu? Maybe kalian bisa cek kelebihan-kelebihan dari
Python itu sendiri. Misalnya kalau Python itu bahasanya gampang gitu. Jadi cukup mudah untuk kita orang awam mengerti gitu. Nah, karena sintak-sintak atau istilah-istilah yang digunakan dalam Python itu mirip dengan eh, bahasa manusia atau lebih ke arah bahasa Inggris gitu. Sehingga walaupun kita pertama kali waktu kali pertama kita menggunakan Python, kita sudah paham maksudnya, misalnya sprint apa fungsinya. Jadi lebih ke bahasa-bahasa kita sebagai manusia gitu. Nah, kemudian misalnya untuk yang lebih eh, untuk Java misalnya yang sudah object oriented language gitu. Nah, nanti mungkin dari eh, gini kita akan tahu apa sih object oriented language. Jadi yang sudah di package-package itu. Jadi kita tidak perlu melakukan code benar-benar dari basicnya gitu. Nah, jadi kita bisa cari apa sih bedanya bahasa Python, kemudian JavaScript, Java, C++, kemudian ada yang lebih gampang lagi, misalnya kalau di Indonesia sejak sekolah menengah gitu, in junior high school, maybe in elementary school until junior high school. Nah, mereka dapat pemrograman juga gitu, programming. Jadi so tidak saat mereka di university baru belajar programming. Jadi bisa mulai walaupun tidak tidak langsung dikenalkan gitu dengan bahasa Python atau bahasa Java, C++ gitu. Jadi mereka masih dikenalkan dengan menggunakan visual block gitu, visual block code. Jadi mereka tidak tidak melakukan coding dengan sintak-sintak teks gitu. Nah, maybe mungkin kalian sudah pernah kenal misalnya beberapa bahasa pemrograman visual gitu, yang menggunakan visual block, yang mungkin yang paling sering digunakan itu namanya Scratch. Nah, Scratch. Jadi karena sudah visual block, nah jadi kita hanya perlu drag and drop sesuai dengan logiknya saja gitu. Nah, itu jadi tergantung tujuan, kemudian kalian bisa memilih dilihat dari banyaknya support community-nya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mudah belajar pemrograman. Nah, tentu saja kita harus berani gitu. Kita harus berani mencoba gitu. Nah, misalnya kalau misalnya tidak bisa belajar secara mandiri, susah belajar secara sendiri-sendiri gitu. Nah, kita bisa cari interaktif tutorial di YouTube. Ada beberapa course-course gratis atau Code Academia dimanapun kan yang free ya, yang free for beginner gitu. Jadi intinya kita mulai belajar di situ kalau misalnya kita kita tertarik dengan kegiatan programming atau memang punya tujuan atau cita-cita kalian sebagai programmer gitu. Nah, jadi harus mulai. Nah, start maybe you can start early to trying tutorial. Kemudian in the apa namanya? In the beginner class for programming, nah pasti kalian akan diajak untuk meng-create small project kecil-kecilan. Nah, mungkin dari basicnya mulai seperti tadi algoritma matematika gitu. Mungkin membuat kalkulator, simple kalkulator. Nah, seperti itu. Kalkulator berbasis basically on mobile apps or desktop gitu. Nah, jadi mulalah dengan meng-create small project gitu. Nah, bereksperimen. Jadi so jangan takut di awal untuk
membuat sebuah program. Nah, jadi jangan lihat dulu, jangan berpikir saya harus di awal saya nanti harus membuat program kayak TikTok gitu, like Instagram or WhatsApp. Nah, jadi mulailah dari program-program yang kecil gitu. Nah, untuk apa? Agar bisa meningkatkan confident kalian gitu, confident kawan-kawan. Oh, this project bisa selesai gitu. Saya bisa menghasilkan sebuah project. Nah, itu akan meningkatkan percaya diri kita gitu, confident dari diri kawan-kawan sendiri. Jadi lebih percaya diri sehingga uh, semakin ke belakang gitu, semakin ke belakang dinaikkan lagi projectnya jadi medium project sampai dengan big project. Nah, jadi yang paling penting itu adalah coba saja dulu gitu. Kalau di Indonesia coba saja dulu. Uh, coba coba saja dulu karena kalau kita tidak berani gitu, tidak berani mencoba, nah tentu saja uh, kita tidak akan bisa jadi programmer yang baik gitu. Nah, karena kita sudah terlalu takut di awal untuk mencoba gitu. Nah, berikutnya apa sih? Nah, jika kita sudah berkeinginan gitu, nah, sudah mantapkan diri, jadi kawan-kawan sudah punya cita-cita ingin menjadi seorang programmer gitu. Nah, jadi tools-tools apa saja sih yang harus saya kuasai gitu. Jadi yang bisa mendukung kita sebagai programmer gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya seperti kalian nak berperang gitu, nak war. Jadi untuk bisa memenangkan perang atau to win the war, jadi kalian harus punya senjata gitu. Nah, senjata untuk berperang gitu. Nah, sama artinya jika kita ingin menjadi seorang programmer. Nah, seorang programmer itu pasti butuh senjata gitu. Nah, di samping perangkat keras ya, di samping hardware device uh, yang mendukung apa namanya the computer gitu. Nah, tapi ada yang spesial gitu, khusus yang wajib dimiliki oleh seorang programmer. Nah, jadi harus dikuasai yang namanya kode editor. Nah, apa sih bedanya kode kode editor dengan eh, apa sih tujuan apa sih tujuan kita menguasai atau memilih kode editor sebagai programmer? Jadi apa peran sebuah kode editor itu bagi programmer gitu? Nah, jadi kita sebagai programmer pasti akan melakukan activity to create the task gitu. Nah, memberikan instruksi-instruksi kepada komputer berupa sintaks, berupa taks-taks atau kalimat-kalimat dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk bisa memberikan instruksi tersebut, selain kita menguasai bahasa pemrograman, nah kita harus punya alat itu. Alat sebagai antarmuka antara kita dengan komputer itu sendiri. Nah, atau alat tulis gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mencatat di kelas gitu, kita tidak punya laptop, berarti kita akan eh, mencatat materi dengan menggunakan kertas atau paper, dengan menggunakan kertas putih atau pensil, pulpen. Nah, kalau dengan komputer, bagaimana cara kita memberikan instruksi? Ya, kita bisa berikan instruksi tersebut menggunakan kode editor.
Nah, kenapa sih harus kode editor? Apa tidak boleh kita menggunakan Microsoft Word maybe, Microsoft Word atau Notepad gitu, atau text editor yang lainnya? Nah, jadi bedanya kode editor itu uh, dengan text editor yang like Microsoft Word or WPS Office atau yang lainnya itu. Nah, ada pada fitur-fiturnya gitu. Jadi beberapa fitur spesial yang hanya dimiliki oleh kode editor. Nah, misalnya yang pertama uh, sintaksis highlight. Nah, jadi kan kita nanti akan bekerja dalam bentuk instruksi berupa perintah-perintah gitu. Nah, jadi di kode editor itu perintah-perintah itu akan dibagi atau ditandai dengan berbagai warna gitu. Nah, tujuannya apa gitu? Nah, the code editor itu akan mengassign different color to code element seperti keyword, variable, or comment. Nah, terkait dengan keyword, apa itu keyword atau variable or comment. Nah, itu nanti dijelaskan di materi berikutnya. Itu untuk memudahkan kita membedakan program yang kita buat gitu. Untuk bisa kita membedakan program yang akan kita buat. Nah, ini contoh sintak highlighting gitu. Nah, jadi setiap eh, jenis teks atau sintak yang kita buat itu memiliki warna yang berbeda. Nah, jadi kita bisa mengenali bahwa tulisan ini itu fungsinya itu mirip dengan yang ini, misalnya tulisan script, kemudian meta, link, title. Nah, ini adalah sintak sejenis gitu. Ini merupakan sebuah function gitu. Misalnya dalam bahasa pemrograman. Nah, beda dengan misalnya Pris ini, kemudian Windows.console. Nah, ini adalah teks. Jadi kita bisa dengan mudah gitu, dengan mudah membedakan fungsi dari masing-masing script ini gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, pada code editor itu dilengkapi dengan fitur pelengkap otomatis, tuh, automatic. Nah, jadi fitur ini digunakan untuk menunjukkan apa namanya, provide automatic code. Jadi ada gini tambahan gitu. Nah, saat misalnya kita ketik, nah misalnya hanya tulis modul.exp gitu. Jadi dia akan memberikan kira-kira apa sih perintah yang ingin ditulis gitu. Nah, jadi misalnya kalau kawan-kawan lupa gitu, kawan-kawan lupa seperti apa tulisannya gitu. Nah, jadi di code editor itu bisa memberikan kira-kira seperti apa gitu tulisan berikutnya. Nah, memberikan saran kode gitu. Saran kode secara otomatis berdasarkan apa yang kita ketik. Nah, kemudian identasi otomatis. Nah, automatically indentation gitu. Nah, jadi seperti namanya, jadi kita akan dibantu untuk merapikan, ya. Jadi membuat cantik kode kita, membuat rapi, ya. Nah, sehingga tidak seperti kita menulis di Word gitu, in Microsoft Word, semuanya itu misalnya rata kiri gitu, atau rata kanan. Nah, di code editor itu ada fungsi automatic indentation gitu. Nah, sehingga code kita itu rapi gitu. Nah, jadi secara otomatis dia akan membuat tab-tab seperti ini gitu. Membuat tab gitu. Sehingga kode yang kita tulis itu rapi. Jadi tidak hanya di kiri saja kodenya. Nah, itu fitur dari code editor. Nah, kemudian yang lainnya seperti
pencocokan simbol gitu. Simbol, kemudian navigation, kemudian dukungan plugin. Misalnya kalau tidak ada bisa kita import plugin dari luar. Kemudian navigasi, jadi mempermudah kita untuk mendefinisikan sebuah fungsi atau variabel, atau memudahkan kita untuk membuka file-file lainnya yang berhubungan dengan project project kawan-kawan nanti gitu. Nah, itu adalah fitur-fitur gitu. Jadi fitur yang dimiliki kode editor dibanding dengan text editor yang lainnya gitu. Complete, kemudian auto identity. Nah, ini sudah tadi. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari kode editor gitu? Nah, mungkin kawan-kawan sudah punya beberapa atau ada yang sudah pakai dari beberapa kode editor berikut gitu. Nah, mungkin sudah pernah mengenal gitu. Ada namanya Visual Studio Code. Nah, ini adalah kode editor dari Microsoft gitu. Nah, kode editor Microsoft, kemudian mungkin ada Sublime Text. Nah, ini hampir sama gitu. Atom, kemudian yang paling simple itu ada namanya Notepad++. Jadi bukan Notepad yang biasa gitu. Kalau Notepad yang bawaan Microsoft itu, yang punya Microsoft, itu kan hanya text editor gitu. Jadi dia tidak punya fitur seperti ini misalnya. Nah, sintaksis highlighting, kemudian dia tidak punya autocomplete, tidak punya indentation. Auto indentation. Jadi hanya digunakan untuk mengetik teks saja hitam putih gitu. Kalau Notepad yang biasa. Kemudian ada Atom, kemudian ada Blizzard. Kalau Atom ini punyanya GitHub. Nah, jadi yang kalian yang sudah terbiasa menggunakan Git untuk sharing sintak atau sharing program, nah mungkin akan terbiasa dengan menggunakan Atom. Nah, kemudian ada yang lebih powerful lagi dari code editor itu sendiri gitu. Jadi kalau code editor itu kan spesialisasi untuk mengetik gitu. Jadi bagaimana kita dibantu untuk mengetik kode program seperti ini gitu. Nah, kode editor. Nah, kemudian bagaimana cara kita tahu bahwa eh, kode yang kita buat itu, bagaimana cara kita tahu kalau kode yang kita buat ini benar atau salah gitu. Sudah baik atau masih ada error. Nah, jadi kita butuh yang lebih powerful dari hanya yang sekedar kode editor saja gitu. Jadi kode editor plus plus gitu. Nah, nanti kita akan dikenalkan dengan yang namanya IDE, Integrated Development Environment. Nah, ini di dalamnya termasuk kode editor itu sendiri gitu. Jadi dengan IDE ini kita ada software sudah paket lengkap istilahnya. Jadi complete package gitu. Jadi di IDE ini software that provide an integrated environment for developer to write test maintenance. Nah, jadi dengan IDE ini gitu, di dalamnya itu sudah termasuk kita ada editor kode atau code editor, kemudian di sana ada compilernya, ada namanya compiler, debugger, kemudian kontrol, pelengkap, dan selanjutnya. Jadi editor dengan semua fiturnya itu sudah ada gitu. Jadi fungsi editor kan untuk ketiknya gitu. Untuk kita bisa menuliskan sintak-sintak dengan segala fitur-fitur yang sudah tadi sempat kita bahas gitu dengan semua fitur ini gitu. Nah, kemudian kelebihan dari EDE itu sendiri, nah di sana ada compiler gitu. Nah, atau interpreter. Nah, apa sih tujuan dari compiler pada IDE ini?
Nah, tujuannya adalah uh, to translate your source code, jadi untuk menerjemahkan gitu, untuk membahasakan source code yang kita buat itu agar bisa dijalankan gitu. Nah, to translate your source code to be machine code, atau you can run your code directly. Sorry, ini belum tak ubah jadi bahasa Inggris. Jadi tujuannya adalah menerjemahkan kode menjadi kode mesin. Jadi bagaimana kode yang kita tulis itu bisa dikenali oleh komputer kalian gitu. Jadi dengan melakukan compiler. Nah, jadi kita bisa tahu apakah program yang kita buat sudah berhasil atau tidak gitu. Jadi sudah berhasil atau tidak. Jadi sudah sesuai dengan yang kalian inginkan atau belum. Nah, kemudian ada fitur lagi pada IDE itu, yaitu namanya debugger. Nah, debugger ini penting bagi kita sebagai programmer. Nah, debugger ini adalah alat untuk mendeteksi kesalahan. Jadi, tools in IDE to detection some error in your code gitu. Nah, jadi jika ada error dalam tulisan code, dalam tulisan sintak yang kawan-kawan buat, nah itu adalah fungsi dari debugger. Nah, jadi akan ditandai misalnya, oh di sini kawan-kawan lupa nulis tanda petik gitu, or titik gitu. Nah, nanti tools dari debugger ini yang akan melakukan deteksi itu. Nah, kemudian dengan fitur-fitur yang lainnya gitu. Nah, jadi ini IDE ini adalah versi powerful dari pada code editor gitu. Nah, jadi paket lengkap. Nah, apa saja sih contoh IDE yang sering digunakan? Nah, ini contohnya misalnya. Nah, misalnya Visual Studio gitu. Nah, saya tidak tahu apakah kalian sekarang kan kalian belajar Python gitu. Nah, apakah code editor atau IDE-nya kalian gunakan Visual Studio atau pakai PyCharm atau yang lain gitu. Nah, jadi bisa disesuaikan misalnya penggunaan bahasa C++, nah bisa di Visual Studio, bahkan bisa di Dep C++ gitu. Jadi yang khusus untuk bahasa C++, dan C Sharp gitu. Kemudian ada yang gunakan Eclipse. Nah, Eclipse bagi yang misalnya gunakan bahasa Java, C++, PHP, nah, Android Studio. Nah, yang ingin membuat yang punya cita-cita ingin menjadi mobile programming, nah mungkin bisa gunakan Android Studio khusus for Android gitu. Nah, ini adalah IDE punya Google. Kalau Visual Studio itu yang punya adalah Microsoft. Sedangkan Eclipse itu open source, jadi siapapun bisa melakukan editing, kemudian tambah fitur ke Eclipse. Jadi, nah kemudian mungkin sebagian besar akan menggunakan ini ya, PyCharms ya, untuk perkuliahan ini gitu. Nah, ini bedanya different between code editor and IDE. Nah, jadi dari sisi fungsi gitu. Jadi tujuannya, nah di code editor itu hanya digunakan untuk tulis and edit sintak saja, edit kode aja gitu. Jadi hanya
layaknya lebih powerful dari text editor. Nah, sedangkan di IDE tadi ada beberapa fitur tambahan yaitu untuk testing selain selain code editor ya, selain buat nulis dan edit kode juga bisa melakukan testing kemudian debug juga. Tuh. Nah, kemudian dari sisi adding fitur atau fitur tambahannya, nah, di sana di code editor itu terbatas gitu, dari beberapa plugin dan berupa plugin, sedangkan di IDE itu sudah komplit gitu. Jadi semua ada gitu, dari compilernya, debugger, kemudian code editornya, nah sudah ada di sana. Nah, cuma keunggulannya ya di code editor itu dia lebih simple gitu, lebih simple, lebih ringan gitu eh, di komputer gitu. Nah, sedangkan ID itu karena kompleks, ya maybe dia lebih berat eh, dijalankan di device kalian. Kemudian ini Pak contohnya. Oke, kemudian di programmer support skill gitu. Nah, jadi eh, sekarang saya tidak akan mengajarkan seperti apa bentuk harus cara melakukan coding gitu. Jadi pemrograman menggunakan Python. Nah, saya tidak ajarkan itu. Nah, jadi saya ingin mengajarkan basicnya. Nah, apa sih selain alat perang tadi, kalau tadi code editor, kemudian IDE, compiler, kemudian debugger. Nah, itu kan tools-nya. Nah, itu tools yang wajib dipahami kita sebagai seorang programmer. Jadi, sebagai bekal dari sisi tools atau software-nya gitu. Nah, kemudian dari sisi human gitu, dari sisi kita di brandware-nya gitu. Seorang programmer tuh harus punya supporting skill atau skill pendukung. Nah, jadi kita tidak susah nanti jika ingin melakukan sebuah programming. Nah, jadi skill-skill apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang programmer? Nah, yang pertama itu adalah computational thinking. Computational thinking, kemudian yang kedua itu adalah problem solving. Nah, yang ketiga, keempat ini ya lebih ke teknis gitu. Di teknis aspek, yaitu testing skill, debugging skill. Testing skill itu ada kemampuan untuk kita bisa melakukan testing terhadap program kita, debugging untuk memperbaiki error jika ada error. Nah, kemudian collaboration skill, yang terakhir adalah passion and tenacity. Nah, apa itu? Kita mulai dari computational thinking. Computational thinking is a systematic approach to solving complex problem in a way that can be implemented by computer. Nah, jadi computational thinking itu adalah kemampuan kita dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Nah, systematic. Nah, jadi dalam membuat program, nah itu kan basicnya itu adalah masalah gitu, kasus gitu. Nah, semua program itu semuanya berawal dari kasus. Nah, misalkan eh, dulu gitu, dulu kita jika nak sesuatu atau jika ingin shopping, nah, kita harus datang mandiri ke toko, ke market, ke supermarket, atau ke tempat-tempat, ke pasar, ke traditional market atau modern market gitu. Nah, sekarang sebagai seorang programmer gitu, kita sebagai seorang programmer ingin
ingin kalau kita itu belanja itu tidak harus keluar gitu. Kita ingin belanja itu tidak harus datang jauh-jauh ke minimarket atau ke supermarket gitu. Nah, jadi misalnya ada kasus saya tidak ingin keluar keluar dari rumah, tapi saya ingin berbelanja atau beli sesuatu gitu. Kalau saya lapar, saya ingin belanja makanan, tapi saya tidak perlu eh, pusing-pusing untuk cari makanan ke restoran atau ke tempat jualan lainnya. Nah, itu adalah masalah gitu. Itu adalah masalah atau kasus kasus nyata yang terjadi. Nah, setelah itu sebagai programmer dengan eh, kemampuan yang kreatif dan inovatif, nah, bagaimana kalau misalnya buatkan program supaya kita bisa berbelanja dari rumah gitu. Nah, makanya muncul e-commerce gitu. E-commerce like Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, sehingga saya bisa belanja dari rumah, kemudian barang saya diantar langsung oleh kurirnya itu, carrier-nya. Nah, itu dari situ seorang programmer itu ya wajib memiliki computational thinking. Nah, untuk memecahkan masalah, entah itu bagaimana cara berpikir komputasional atau computational thinking, nah itu ada beberapa elemen gitu. Beberapa cara, nah kalau di sini diperkenalkan ada 4 teknik itu untuk berpikir komputasional. Mulai dari decomposition, pattern recognition, kemudian abstraction, dan algoritma. Nah, decomposition itu kita memecah masalah gitu. Kita memecahkan masalah yang besar, break problem, kita bagi-bagi gitu. Nah, jadi yang masalah yang lebih kecil. Nah, kita bagi-bagi, kemudian kita pecahkan masalah yang kecil-kecil itu, sehingga masalah yang besar itu bisa kita selesaikan. Nah, kemudian pattern recognition, nah pengenalan pola. Nah, ini biasanya eh mungkin, nah misalnya eh ini sering kita lihat pada sebuah tren, gitu. Sebuah tren. Jadi sekarang nih lagi trennya apa? Misalnya algoritma pada sosial media. Nah, kalian pernah pernah berpikir nggak? Nah, kenapa FYP gitu? FYP TikTok kalian gitu. FYP in TikTok, in Instagram itu selalu sesuai gitu. Sesuai dengan kondisi kita saat ini gitu. Sesuai dengan kondisi kita, misalnya eh, ketika kawan-kawan bersedih gitu. Nah, bersedih, di TikTok kalian, in sosial media kalian pasti akan muncul eh, quote-quote atau postingan-postingan yang sedih juga, misalnya muncul kata-kata motivasi gitu, kata-kata bijak, nah seperti itu. Nah, itu akan mengikuti tren karena pada saat kita misalnya melihat sebuah postingan yang sesuai dengan kondisi kita, nah kita biasanya akan lama di sana gitu. Nah, sehingga FYP berikutnya pun akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita gitu. Nah, berikutnya ada abstraction. Nah, ini cara pemecahan masalah ya dengan cara berpikir abstrak gitu. Nah, fokus in important information dan mengabaikan yang tidak relevan. Jadi kita bisa mengabstraksikannya gitu. Nah, kemudian yang penting gitu adalah mendesain algoritma. Nah, apa itu algoritma? Algoritma itu adalah step by step gitu. Step by step
atau instruction to solve problem solving. Nah, jadi bagaimana logic step untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa. Nah, dalam pemrograman kita harus bisa memecahkan masalah itu dalam langkah-langkah tersebut. Nah, balik lagi ke awalan bahwa pemrograman itu adalah suatu activity untuk memberikan perintah-perintah atau instruksi-instruksi to komputer untuk menghasilkan sebuah program kan gitu. Nah, instruksi-instruksi itulah yang sering kita kenal dengan istilah algoritma gitu. Nah, algoritma itu yang wajib kita tahu gitu. Jadi, algoritma yang benar pasti akan menghasilkan program yang benar juga gitu. Nah, misalnya saya punya sebuah mainan gitu. I have two bucket. Jadi saya punya dua buah keranjang atau ember lah. Mungkin kenal ya dengan istilah ember atau bucket. Di mana uh, bucket pertama atau first bucket itu bisa menampung air sampai dengan 7 liter gitu. Jadi maksimal uh, 7 liter. Sedangkan yang kedua itu mampu menampung 5 liter. Nah, coba misalnya bantu saya bagaimana cara supaya dapat 6 liter air dengan menggunakan kedua ember tersebut. Nah, eh, kalian bisa tulis terlebih dahulu gitu. Can you write down in your paper step by step to solve this case gitu. Oke, boleh? No, I have two bucket. First bucket can hold up 2 liter of water, and bucket two just can hold 5 liter. Nah, so help me get 6 liter of water using both bucket. Nah, you can write down the step by step to get 6 liter of water using 7 liter bucket and 5 liter bucket. Okay, if anyone get the answer, you can using raise hand in the Zoom ya, fitur raise hand. Atau langsung cakap saja apa step by step, step pertama, step kedua, step ketiga. Oke. Setelah itu kita akan cek the answer apakah
benar seperti itu. Nah, jadi ini ada salah satu cara pemecahan masalahnya. Nah, kita can solve the problem with the computational thinking, especially in algorithm. Nah, dengan cara mengcreate step by step-nya. Nah, nanti kita akan cek apakah benar the algorithm yang kalian buat itu sudah tepat atau tidak. Okay, Mr. Saiful, step one, 3 liter of water in bucket one. Step two, 3 liter water in bucket two. Nah, but I don't know, tapi kita tidak tahu jika 3 liter itu ada di bucket satu gitu. Jadi kita hanya tahu kalau saat kita mengisi air di bucket satu, itu kita hanya tahu kalau penuh. If the bucket one is full, nah itu baru 7 liter gitu. Nah, kita tidak tahu 3 liter itu seberapa di bucket one gitu. Understand? So, jika kita mengisi air gitu, saat kita isi air ke bucket satu gitu, ke ember yang pertama, kita hanya bisa tahu kalau saat air embernya itu penuh adalah 7 liter. Jadi, so we don't know 3 liter in bucket one itu seberapa gitu. Nah, maybe kita langsung kita ke gini ya. Hmm. Nah, mungkin ini ilustrasinya ya. Sudah nampak ya, Pak? Pak Saiful. Terlihat ya permainannya ya. Ya, saya sedang fikir lagi. Oke. Okay. Exactly 6 liters, one of this handle. Okay, okay. Oke, kasus yang tadi kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi we just have a 7 liter 7 bottle liters. and 5 liter bottle max. Nah, kita tidak tahu 3 liter itu sampai sini gitu. Oh, okay, okay, okay. Tak tahu ya. Oh, Karena ya, paham, karena paham. tidak ada ukurannya gitu. Nah, Oh, okay, okay, okay. yang kita tahu kalau ini penuh 7 liter, kalau ini penuh 5 liter. Oh, gitu. Oh, kita nak dapatkan exactly 6 kan. Mm-mm. Okay. So si Mungkin ada golo jawapan ini dapat. hanya bisa keluar jika kita menaruh air sebanyak 6 liter. Ayo kawan-kawan yang lain.
Jangan mau kalah sama Pak Zaiful. Yang lain pun kena apa ni, kena Nanti. cuba jugalah. Saya tengok ada 3 orang tu dah ada yang dah cuba tu. Berarti kita try lagi. Menarik ni game-game ni. Hijau. Step one full lagi. Hijau liter. Jadi kalau kawan-kawan nak coba silakan bisa on mic ya. Jadi bisa cakap langsung apa yang harus dilakukan, step one apa, step two. Nanti saya yang ilustrasikan. Kalau saya mau coba, bisa? Ya, silakan. Can you open your camera? Oh, Silakan. actually my camera is not available right now. Oke. Okay, so uh, the first step is to fill the 7-liter bucket. Oke. Oke, 7 liter. Oke, then step 2. And then pour the 7-liter bucket to 5 liters bucket. Oke. And then make Three. the 5 liters bucket empty. I'm sorry, can you say again? Make the 5-liter bucket empty. Okay, make empty. Not yet. 7 or 5? The 5, not the 7. Oh, okay. We start again. Okay, first, 7 liter. Kemudian move. Okay, empty this 5 liter. Okay, it's correct. Next step. Hello, Oni. What the next step? Tengah fikir. Okay. Sorry, line slow. Okay, no problem. And then use the remaining 7 liters into 5. Okay, jadi ini. Dari 7 ke 5. Then step And 5. then bentar ya. 7 ke 5. Kemudian isi 7 penuh. Okay, isi 7. Okay. Kemudian isi 7 ke 5 lagi. Okay. Kemudian kosongkan yang 5. Ini kosongkan yang 5. Iya. Kemudian isikan yang 7 ke 5. Okay. Kemudian isikan 7. Isikan 7. And isikan 7 ke 5. And you got 6. Okay. Okay. Correct.
Jauh panjang je lah. Ya, stepnya Okay. berapa step? Nah, jadi itu. Jadi kita belajar algoritma like this. Jadi step by step, first step until the finish we get the correct answer. Oke, nak coba yang lain? Boleh. Mau. Oke, saya ada satu lagi. Hmm. Oke, sudah nampak ya? Yeah, I think all of you expert in English, so saya tidak jelaskan lagi. Jadi masalahnya adalah bagaimana cara kita seberangkan semua manusia and alien, say manusia and alien ni to other side. Tapi jumlah manusia dan jumlah alien tidak boleh lebih banyak lebih besar dari jumlah manusia. Kalau jumlah aliennya lebih banyak, entah itu di right side or left side, nah it's fail gitu, ya akan gagal. Jadi manusia ini akan dimakan oleh alien. Nah, kemudian menyeberang ini hanya boleh maksimum 2 orang, dua people. Nah, entah itu manusia with alien, or manusia with manusia, or alien with alien. Minimum 1 orang to ride the boat. Ada cannibal, wrestling. Ya, First, move to cannibal. To other ya. side. To other side. Muhammad Syafiq ya. Muhammad Syafiq. Oke, step 1 apa? Step 1, move to cannibal. Move to the cannibal. side. Hmm. To other side. Go. Then Okay. Lepas tu patah balik lah. Tak boleh patah balik. Patah balik. Tak lah. Berapa seorang? berapa orang turun? 1. Two. Dua. Satu je lah. And then yang jemput balik siapa? Dia kedai. Seorang masuk balik, bawa lagi seorang kawan dia. Settle. Seorang masuk balik, lepas tu bawa ni. Lagi seorang kawan. Okay, 1 orang balik. Then Ni ambil lebih. Tak boleh juga. Dia kata tak boleh lebih human kan. Dia tak boleh lebih cannibal kan. Kalau seorang datang, seorang kena makan. Semua nak menyeberang. Letak So, dua orang- manusia dalam bot. ya, Letak dua manusia dalam bot. 2 manusia. Ya. Tak boleh. Nanti Dia dah- lebih. Ada ilmu kan? Kena makan. Lebih kena Ya. makan. Then go. Boleh lah. Seorang turun dulu lah. Go. Go. Move to the leg. Go. Go. Ya, go.
Nah, jumlah alien lebih banyak dari manusia. Tak boleh. Oh. Manusia dengan alien dulu, Pak. Oke, kita ulang. Manusia dengan alien. Go. Siapa nak turun? Alien jak. Alien. Oke. Manusia balik. Ambil alien lagi. Ambil alien lagi. Tak boleh, tak boleh. Still okay, Macam ni. okay tu. Macam ni. Go. Imam. Go. Go. Dimakan ni. Oh, dia makan eh? Oh, sebab dekat sana, dekat sebelah kiri tu dia dah alien dah lagi banyak kan? Tak boleh alien lebih tak banyak boleh, daripada manusia. Dua alien naik boat. Ataupun sorry, dua alien. Sering mikrofon. Oh, tiga. Dua alien naik boat. Pak, ingin coba Pak? Ya. Apa? First? First manusia dengan alien. Manusia dengan alien. Ya betul. Lepas tu drop alien tu. Drop alien. Input balik. Betul. Lepas tu manusia tu turun, dua alien tu masuk balik. Okay, drop alien. Iya. Then go. Go. Then? Drop alien tu, itu je. Terus? Apa? Input balik. Budak tu. Suren lah Pak, tak tahu. Input balik. Apa? Suren? Udah benar nih, tinggal dilanjutkan. Logiknya udah benar. Siapa yang mau lanjut? Ini jalan. Ini go. Hantar balik alien. Alien turun. Alien turun. And then dua manusia. Manusia. Go. Go. Satu manusia turun, satu alien naik. Satu alien naik. Go. 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 Then Next. Kejap. Kenapa nggak bisa sound terlalu? Bawa je lah manusia naik dulu. Alien turun, manusia naik. Antar manusia. Tukar manusia. Ya, manusia naik. Go. Ya, go. Manusia turun. Siapa yang balik? Manusia ambil alien. Manusia ambil alien. Jangan. Ya, alien ambil. Siapa yang balik? Manusia turun. Manusia turun. Manusia. Ya. Alien naik. Okay. Okay, alien naik. Hantar. Ini okey ni. Okay. Okay, turun. Naik. Okay. Settle. Gitu. Bravo. Tapi alien tu jahat. Sudah ya? Lagi? Okay, cukup ya. Nanti kalian bisa cek di sini ada
16 game. Nanti saya bagi gini. Bagi linknya. Share. Sebenarnya ada kini officialnya, cuma kemarin tak coba dia error. Nah, jadi itu alternatif linknya. Oke, kita balik lagi sedikit. Oke, tadi kita sudah bahas terkait dengan berpikir komputasional, kemudian problem solving. Nah, ini hampir mirip ya. Jadi berpikir komputasional ya tujuannya ya sama-sama untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi kemampuan problem solving juga diperlukan oleh seorang programmer. Nah, tidak ada game. Kemudian ya testing skill. Jadi kita buat program, jadi kita harus tahu bagaimana caranya mengecek, lakukan testing apakah semua hal yang kita buat pada program itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, gitu. Jadi harus ada cara untuk melakukan testingnya. Nah, kemudian jika misalnya ada error atau salah, jadi seorang programmer pun harus punya kemampuan untuk tahu di mana errornya itu. Seorang programmer must have the debugging skill gitu untuk menyelesaikan atau membenarkan fix the error or bug in your code. Oke, kemudian collaboration skill. Nah, biasanya untuk di dunia kerja nanti gitu. Jadi program yang dibuat kan tidak lagi seperti program yang kawan-kawan belajar nanti di kampus, utamanya di basic programming ini. Pasti kita akan meng-create hanya small project saja gitu. Nah, beda kalau misalnya di tempat kerja itu kita butuh program yang besar gitu. Nah, itu tidak pasti akan dibuat dalam bentuk tim gitu, supaya cepat selesai. Kemudian, nah jadi ada kemampuan untuk bagi-bagi kerja gitu. Nah, kita bagi-bagi tugas sesama programmer, ada yang untuk memecah big project itu menjadi small project yang dikerjakan oleh banyak orang gitu. Nah, jadi butuh skill kerjasama yang bagus juga dalam tim itu, sehingga goal yang atau tujuan yang ingin dicapai itu berhasil gitu. Nah, itu collaboration skill-nya. Kemudian, nah yang terakhir yaitu patience and tenacity. Jadi harus sabar ya. Nah, jadi seorang programmer tuh harus bisa sabar. Nah, karena tidak mungkin ada seorang programmer yang hanya bisa sekali code langsung berhasil gitu. Nah, pasti akan sering, nanti kalian pun akan belajar, pasti akan sering ketemu error gitu, atau bug pada program yang kalian buat. Nah, jadi seorang programmer itu harus bisa tetap sabar, kemudian apa namanya, tetap mencoba gitu, tetap mencoba mencari solusi yang benar terhadap dengan programnya. Nah, sehingga programnya itu bisa bekerja dengan baik. Nah, saya rasa itu saja. Itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf jika ada bahasa atau kata-kata yang salah gitu selama saya menjelaskan, atau beberapa kata yang mungkin kawan-kawan tidak paham. Nah, itu adalah kekurangan saya, jadi saya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah diberi kesempatan kepada Pak Syaiful untuk berbagi di kelas ini walaupun dalam keterbatasan bahasa gitu. Senang sekali kawan-kawan semua mau berpartisipasi dengan aktif. Nah, maybe di akhir, nah sebelum saya tutup, nah kawan-kawan bisa
bisa bantu saya gitu untuk mengukur apakah yang saya sampaikan itu eh, capai atau tujuan pembelajaran atau lesson learn yang di awal untuk pertemuan hari ini itu tersampaikan atau tercapai tidak. Nah, saya akan kirim linknya ke kawan-kawan melalui chat. Nah, kita bermain lagi sekali gitu. Nah, karena lagi 10 menit saya rasa cukup. Sebentar ya. Mana tuh linknya? Ya, bukan. Sebentar ya. Oke, saya kirim link. Nah, nanti saat kawan-kawan klik link tersebut, nanti akan diminta untuk masukkan kode ya, masukkan kode. Nah, kawan-kawan bisa tengok di share screen-nya. Nah, jadi kawan-kawan tinggal enter 772610. Nah, silahkan bisa bergabung. Di sini ada berapa orang? Di Zoom itu ada 31 termasuk share screen saya dan Pak Saiful sama Pak Fazlan. Ada 28. Oke. Oke, baru 11 orang. Pak Saiful kalau nggak ikut boleh. Oke, 20. Oke, ada yang belum masuk? Oke, Auni Isyati, Fateh, Muhammad Haikal, Mikael, Daniel Hakim, Huzairi, Alex, Afif, Enzrul, Bago, Zak, Gacui, Asrul, Edi Azrin, Wan, Aizat, Saiful, Nadi, Ej, Bimat, N, Upin, Aiman, Rimi. Ipin belum masuk ini. Sudah ya? Dua puluh empat. Oke, sudah ya? Ada yang belum? Bisa cakap. Oke. Udah, Pak. Udah semua. Oke, biar tidak terlalu gini. Sudah jam 4.
Kita start ya. Oke, 26 partisipan. Oke, waktu satu soalan itu 30 detik. Oke, sementara Fateh memimpin, disusul oleh N. Oke. Oh iya, di update. Oke. Oke, N masih memimpin dengan skor 4 poin. Hmm? Mana? Hmm? Memisut top 5. Yang mana benar? Oke. Akurasi itu yang benar rata-rata. Belum. Oke, udah semua ya? Oke, sudah ya. Jadi kita Oke, jadi pemenangnya adalah N. Siapa N? Oke, jadi akurasinya 81%. Jadi sebagian besar sudah benar ya menjawab
Ya, semoga tidak ada yang mencontek nih, tidak ada yang tengok teman. Oke, jadi dua orang yang tidak jadi ikut. Oke, selamat kepada N. Mungkin nanti hadiahnya minta di Cik Saiful ya, Pak Saiful ya. Nah, siapa tahu dikasih nilai A untuk pertemuan hari ini. Nah, cuma ini tidak tahu nih siapa yang tak mengaku-ngaku tahu siapa. sebagai N nanti. Misteri tu. Karena tidak pakai nama asli ya. Jadi sayang sekali untuk N ya. Mungkin ini ada Fateh atau Asrul mungkin. Oke, karena sudah gini, saya rasa itu saja Pak Saiful, kawan-kawan semua yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan kata atau ada salah kata yang saya sampaikan pada hari ini yang mungkin ada yang tidak dipahami atau salah penyebutan dalam bahasa. Nah, saya sekali lagi mengucapkan maaf dan terima kasih untuk kesempatannya. Maybe mungkin next time kita bisa bertemu secara langsung, entah itu saat kalian ke sini ke Undiksa ataupun nanti dari saya yang ke UIT. Sekian saya kembalikan lagi ke Pak Saiful. Baik, terima kasih kepada Pak Subawah yang telah memberikan lecture dalam introduction to programming. Jadi kita pun kita sudah buat beberapa aktiviti yang sangat menarik lah. Okay, yang membuka minda kita supaya dapat memahami dengan lebih jelas lagi lah apa maksud algoritma, okey, bagaimana cara untuk pecahkan masalah yang besar tu kepada a sequence of smaller steps lah. Okay. Jadi itu adalah skill yang sangat penting lah dalam in computer programming. Okay. Jadi bagi pihak pengajian kejuruteraan elektrik Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang, Malaysia, saya ingin mengucapkan sebanyak setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih lah kepada Pak Subawah yang telah sudi untuk berkongsi pengalaman berkongsi ilmu sesama kami di sinilah, supaya dapat meningkatkan lagi pemahaman kami lah tentang dan juga skill kami dalam computer programming, dan juga dalam algorithm development. Jadi kalau para pelajar ingin bertanya kalau ada soalan boleh hubungi secara langsung lah, dengan Pak Subawah. Ada dia punya email kan, email, dan juga mungkin boleh kontak terus lah melalui WhatsApp kepada Pak Subawah. Kita pun sudah melewati pukul 8 minit petang. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Jadi kita semoga kita bertemu lagi lah pada sesi yang akan datang lah. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih lah kepada Pak Subawah. Jadi setakat itu saja. Selamat sejahtera lah kepada Pak Subawah dan juga daripada kami di sinilah di Pulau Pinang ni. Jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Nanti Pak Subawah boleh boleh kongsi dia punya link recording tu nanti dengan